Halo guys, welcome back to Hasan's channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan nge-review lagi nih salah satu dari produk dari Apple, yaitu jeng 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 MacBook Air. Jadi MacBooknya kali ini tuh berbeda dengan keluaran tahun-tahun sebelumnya. Ini keluaran terbaru, jadi ada beberapa look yang membedakan dengan keluaran yang kemarin. Nah, aku baru beli MacBook ini 2 hari yang lalu, jadi bisa dilihat berapa sih harga MacBook saat ini di masa pandemi dan apa saja yang mesti didapetin ketika kita beli MacBook edisi terbaru kali ini. Oke. Oh ya, sebelum lanjutin nonton video kita ini, jangan lupa buat like, comment, and subscribe akun channel Hasan's channel biar kalian gak ketinggalan informasi update terkait teknologi maupun informasi lainnya. Nah, kita mulai nih. Seperti biasa, jika kita membeli salah satu produk dari Apple di gerai toko yang resmi gitu di iBox, kita bakalan dapetin goodie bag iBox. Jadi goodie bag iBox dari MacBook yang kita beli tentunya lebih besar daripada pembelian iPhone ya. Jadi goodie bagnya tergantung dari gede barang ya, of course lah. Kemudian kan aku beli MacBook ini pada masa pandemik ya, jadi di daerahku saat ini sedang memberlakukan PPKM level 4. Jadi semua mall itu lagi ditutup, nggak ada transaksi di dalam mall. Yang ada, tapi pada saat itu iBox tuh lagi buka, tapi nggak boleh bertransaksi di dalam mall. Jadi kita transaksinya di luar mall dan itu di pelatarannya guys. Tapi emang yang mendatangi mall tuh sedikit banget. Gue akuin kalau masyarakat di wilayah aku ini lumayan taat prokes juga. Nah, seperti yang teman-teman lihat di box dari MacBooknya jelas pasti tertulis nama produk dari Apple-nya, yaitu MacBook Air, dan tentu ada logo dari si Apple di kedua sisi ya, di kedua sisi, dan MacBooknya juga demikian. Kemudian kita mulai buka boxnya ya. Ini ngebukain boxnya nih lumayan ribet, soalnya dia ngedep udara gitu ya. Jadi benar-benar terprotek, ini barangnya. Ada susah ya. Benar-benar susah banget buat dibuka nih cup dari boxnya. Ya alhamdulillah udah kebuka ya. Jeng jeng. Jadi ini look dari MacBook yang terbaru. Ini warnanya abu-abu ya, grey. Tapi greynya lebih dark gitu. Kalau aku sih lebih ke charcoal ya. Ini tadi udah dibuka. Terus bungkusannya kebalik, jadi ada tulisannya di depan. Jadi kayak gini nih. Jadi setelah kalian beli si MacBook ini, setelah dusnya tentu akan ada protect dari si plastik duff ini ya. Karena kalau nggak ada ini, untuk bisa ngambil MacBook dari dusnya bener-bener ribet, nggak bisa. Jadi ketika ini disimpan, cara ngambilnya tuh kayak gini, ditarik dulu si plastiknya biar bisa keambil laptopnya. Kita taruh dulu si MacBooknya, kita lihat dulu nih apa yang ada di dalam dusnya ya. Di dalam dusnya, oh ini ada resi pembelian. Kita nggak nampilin ini ya, kita nampilin harganya doang untuk teman-teman tahu dan bisa prepare kalau emang punya impian buat beli si MacBook. Nah ini jadi setiap pembelian MacBook kita wajib banget buat ngebeliin software Office yang ori. Jadi kita beli si MacBooknya itu dengan harga 15,999 atau
kurang 1.000 rupiah lagi, genep jadi 16 GT guys. Kemudian kita beli si Microsoft Office Home-nya itu yang 2019, ini ori untuk satu pieces, harga 1,899. Jadi kurang lebih total belanjaan kita tuh 17.898.000. Dibuletin jadi 18 juta ya kalau sama uang makan. Kalau keluar pasti makan di luar gitu ya, dasar anak hobi tukang jajan di luar. Udah ya, jadi bisa di capture buat teman-teman, bisa prepare dananya buat ngebeli si MacBook. Dan harganya itu maybe nggak terlalu bakalan jauh beda, kecuali terjadi inflasi yang sangat-sangat berpengaruh dengan nilai mata uang kita. Next setelah kita ngebahas harganya, kita lihat apa yang ada di dalamnya. Tentunya ada charger. Jadi ini ada kepala chargernya nih. Kepala chargernya nih kayak gini. Jadi masih diprotek ya. Kita belum buka segel dari chargernya ini. Soalnya emang bener-bener baru banget dibeli dan belum dipakai berapa lama, yang bisa menyebabkan laptopnya lowbat. Jadi kepala chargernya tuh bisa dilihat, ini ori dari Apple. Kemudian tentunya pasti ada manual book ya. Manual book, ketika membeli suatu produk pasti ada manual booknya. Dan di sini juga wajib teman-teman baca ketika membeli suatu produk. Wah, ini ada stikernya guys, ada stiker Apple-nya untuk melindungi si merek Apple yang ada di depan ini ya. Jadi stikernya ini bisa dipakai ketika kita bikin ngeproteksi MacBooknya yang tadi ini. Oke, ada 2 pieces dalam satu lembar. Jadi logo Apple-nya tuh lebih ke grey, grey-nya tuh lebih dark, bukan silver tapi abu-abunya lebih tua gitu. Oke. Dan ini juga ada sih penyambung kabel dari si chargernya itu, tentu ya, of course. Dan dia looknya seperti ini, berbeda dengan charger laptop pada umumnya ya. Ini mirip dengan charger dari Android. Seperti itu aja yang ada di dalam dusnya. Kemudian kita lanjut ke si produk MacBook itu sendiri. Kita buka dulu covernya dari plastik untuk tahu gimana sih tampilan dari MacBook edisi terbaru kita. Kita simpan di sini ya, biar lebih jelas. Jadi ini warnanya bisa dibedain ya, kelihatan bedanya. Ini lebih gelap dibandingin warna produk Apple sebelumnya yang lebih silver aluminium gitu. Kali ini lebih ke dark gray. Dan logo Apple-nya kali ini nggak nyala ketika dinyalain. Sekarang kita coba buka. Bismillah. Jadi pas dibuka ada sound yang ngebas banget gitu ya.
Jadi salah satu keunggulan dari produk Apple MacBook Air ini, dia sound systemnya lebih high quality dibandingin dengan produk dari Windows. Ini layout, aku suka banget ya ngomong layout. Ini look awal ketika kita baru banget masuk di MacBooknya. Terus salah satu yang ngebedain laptop Windows dengan laptop MacBook Air-nya itu kalau kita pengen mencet itu nggak bisa kayak gini, tapi dia harus pakai tombol seperti itu. Jadi setelah kita login menggunakan akun kita, tampilan look dari si MacBook Air seperti ini ya teman-teman. Jadi tampilan awalnya tuh berbeda dengan si Windows. Kalau kita pengen ngecek si audionya buat ngebedain dengan si Windows ya, biar teman-teman tahu kebiasaan pakai Windows nih jadi kayak gini. Kebiasaan pakai Windows sukanya ngeklik-klik yang kayak gini nih. Padahal kan kalau MacBook nggak bisa diklik kayak gini, mesti pakai yang si tombol yang ini. Seperti itu. Ya teman-teman, satu perbedaan antara MacBook dengan laptop Windows adalah seperti itu. Kita buka YouTube. Nah, aku contohin ya. Nih, nggak bisa ya kalau gini, nggak bisa. Kita mesti tindis yang ini. Baru mau kan? Kita tes soundnya dulu ya teman-teman, untuk ngebedain. Aku kebiasaan banget tindis kayak gini, padahal kan si Mac-nya nggak bisa. Ini volumenya masih minim banget ya, minim banget, tapi udah jelas, udah kenceng gitu. Kita fullin. Luar biasa kan? Luar biasa soundnya. Udah kayak pakai itu sound system speaker yang Zumba. Keren banget. Jadi filmnya keluar dari, audionya keluar dari sini, kedua sisi ini. Kita kurangin. Gila, keren banget bassnya. Keenakan kita nonton dengerin ini. Udah, kita matiin aja. Ntar malah kena copyright. Oke. Udah jelas ya kan? Kemudian kan kita udah beli si Office originalnya itu. Ini Office-nya 2019, bisa dilihat. Kalau Office 2019 seperti apa? Seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Jadi Office-nya ini original, jadi kita langsung punya akun sendiri. Ini data dokumen kosong. Kita buka lagi. Seperti ini. Jadi looknya yang membedakan Windows dengan ini satu ini tombol lalu lintasnya. Tombol lalu lintas. Ini Windows Office yang kita udah Windows Office lagi. Microsoft Office yang udah dibeli tadi seharga 1,8. Jadi ini sifatnya original, bukan di-download masternya dari Google ya. Jadi spesifikasi si MacBook Air-nya ini dia 256 GB SSD, bukan pakai hard disk. Jadi dia SSD, selain penyimpanannya udah gede, dia juga kenceng banget
nggak pakai loading segala ya. Itu kelebihan dari si MacBooknya. Kita close. Kemudian apa lagi ya? Apa lagi sih? Oh ya, kita pengen ngeliat tadi ya, kalau si logo Apple-nya, kalau di MacBook edisi yang terbaru tuh nggak nyala. Kalau edisi 2017 kan dia nyala. Tapi kalau MacBook yang sekarang tuh dia lebih modern, nggak katro gitu ya. Nggak ketang. Kan kalau si MacBook 2017 dia nyala ketika dinyalain. Kalau si MacBook edisi yang terbarunya enggak. Dan ini dia lebih flat namun tetap berat karena apa sih namanya, bahan dan juga ininya. Jadi kalau menunya tuh kayak gini. Menunya kalau apa sih gimana? Kalau pengen ngampilin si menunya mesti di ini, dikuncup kayak bunga. Kemudian untuk close dari tampilan ini kita bisa tinggal tombol escape aja. Kemudian kalau udah pengen matiin ya tinggal klik tombol logo Apple kemudian dimatikan. Oke. Matikan. Oke guys, sekian dulu review kita terkait dengan produk dari MacBook Air kali ini. Jadi kesimpulannya kita belinya tuh harganya kisaran 18 juta ya kurang lebih, udah termasuk dengan Microsoft Office 2019 yang ori. Dan kali ini edisi terbarunya dia logo dari Apple-nya tuh nggak bisa nyala. Bukan nggak bisa nyala, emang didesain untuk nggak like si logo Apple-nya tadi. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen banget berencana buat mimpiin make MacBook, sebenarnya sih apapun tipikal PC kalian itu, kalau kalian bener-bener pandai ngejagain barang kalian pasti bakalan awet. Namun kinerja kita juga tuh bergantung dari spesifikasi si laptop kita. Nah spesifikasinya kan ini 256 GB, jadi kita penyimpanannya tuh selain ada penyimpanan eksternal juga penyimpanan dari si PC-nya juga aman dan kencang gitu. Jadi nggak buang-buang waktu ketika ada banyak aplikasi yang kebuka dan pengen dalam jangka waktu yang singkat kebuka aplikasinya. Oke, guys, sekian dulu ya review kita kali ini terkait dengan MacBook Air. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe akun channel kita Hasan's Channel untuk mendapatkan informasi lebih lanjut lainnya. Oke guys, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.